Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Fedra Amelia dengan NIM STI 2024-0410. Di sini saya akan mempresentasikan proses dan hasil pengerjaan ulangan mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut mengenai tokoh kelontong. Untuk nomor satu, kita membuat database-nya dulu, dan kita refresh. Karena laptop saya lemot, jadi memang harus di-close dulu. Sekarang tabelnya sudah ada, lanjut kita membuat tabelnya. Ada 3 tabel yang akan kita buat. Pertama tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi. Pertama kita akan membuat tabel barang. Di tabel, kemudian nama tabel, buka kurung, kemudian kita isi kolom apa aja yang akan ada di tabel tersebut. Kolom ID barang, tipe datanya integer, pengaturannya auto increment. Ini fungsinya supaya nanti ID barang terisi otomatis. Kemudian kita juga akan menjadikan kolom ini sebagai primary key. Kemudian kolom kode barang, tipe datanya varchar, panjangnya 10, not null. Not null itu artinya kolom ini nggak boleh kosong. Kemudian nama barang, tipe datanya varchar, panjangnya 50, ini not null juga. Kemudian stok barang, tipe datanya integer, not null. Kemudian nah, pada kolom tanggal update kita menggunakan default current timestamp on update current timestamp. Artinya, tanggal update akan terisi secara otomatis ketika kita mengisi kolom tersebut sesuai waktunya. Jadi kita tidak perlu mengisi secara manual. Kemudian langsung saja kita running. Sudah, jadi ya. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel pegawai. Di tabel pegawai ada 3 kolom, yaitu kolom ID pegawai dengan tipe data integer. Pengaturannya sama, auto increment, dan kita juga menjadikan ID pegawai sebagai primary key. Kemudian untuk kolom NIK, tipe datanya varchar dengan panjang 20. Ini juga not null, alias tidak boleh kosong. Kemudian nama pegawai varchar not null juga. Langsung saja kita run. Sukses. Kemudian untuk tabel yang ketiga yaitu tabel transaksi, kita akan ID TRX atau ID transaksi. Pengaturannya juga auto increment supaya otomatis dan kita juga menjadikan kolom ini sebagai primary key. Kemudian untuk kolom ID barang, tipe datanya integer, kolom ID pegawai, tipe datanya integer, kemudian KTY itu kuantitas,
tipe datanya integer juga, kemudian pengaturannya not null, tanggal TRX atau tanggal transaksi, tipe datanya date time, kemudian pengaturannya default current times time, itu artinya supaya waktu terisi secara otomatis. Kemudian kita juga membuat foreign key, membuat relasi foreign key, yaitu kita mengambil kolom ID barang dari tabel barang. Kemudian foreign key yang kedua, kita mengambil kolom ID pegawai dari tabel pegawai. Langsung saja kita running, kemudian kita refresh. Nah, ini tabel yang tadi sudah kita buat. Ini tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi. Sekarang kita lanjut untuk nomor 2, kita disuruh untuk mengisi masing-masing tabel dengan 5 barang. Nah, selanjutnya kita mengisi tabel pegawai. Untuk mengisi tabel, kita menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabel yang akan diisi, kemudian kolom apa yang akan diisi, dan values atau isinya. Di sini NIK, kemudian nama pegawai, NIK nama pegawai, NIK nama pegawai, NIK nama pegawai, NIK nama pegawai, kemudian tanda titik koma atau semikolon itu untuk mengakhiri sebuah perintah. Langsung saja kita running. Kita lihat apakah tabel pegawai sudah terisi, kemudian kita lihat datanya. Kita refresh dulu, sudah terisi. Yang pertama kita akan mengisi tabel barang dengan kode barang, kemudian barang, dan ini kuantitasnya. Kode barang, nama barang, stok barang. Langsung saja kita running. Kita lihat apakah sudah terisi. Sudah terisi. Selanjutnya kita mengisi tabel transaksi. Perintahnya sama menggunakan insert into. Di sini saya akan mengisi 3 kolom, yaitu kolom ID barang, ID pegawai, dan kuantitas. Langsung saja kita running. Berhasil, kita lihat, kita refresh dulu. Kemudian kita lihat tabel transaksi, datanya sudah terisi. Jadi untuk nomor 2, seperti itu, sudah berhasil semuanya. Ini untuk tabel barang, kemudian tabel pegawai, kemudian tabel transaksi. Apa? Yang pertama untuk menampilkan seluruh data dari seluruh tabel yang ada di database, kemudian untuk mengubah stok, mengubah nama, dan menghapus satu data di tabel transaksi dan satu data di tabel pegawai. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama yaitu untuk menampilkan seluruh data yang ada di ketiga tabel. Nah, untuk menampilkan data, kita menggunakan perintah select aster. Aster from tabel apa yang akan ditampilkan.
tabel barang, kemudian tabel pegawai, kemudian select of from tabel transaksi. Langsung saja kita running. Hasilnya di sini tabel barang muncul, kemudian tabel pegawai juga muncul, tabel transaksi juga muncul. Lanjut kita mengerjakan yang B, yaitu untuk mengubah salah satu stok barang menjadi 20. Untuk untuk soal ini kita akan menggunakan perintah update. Update, kemudian nama tabel yang akan diubah. Nah, kita akan mengupdate tabel barang, di mana kita akan mengubah kolom stok barang menjadi 20 stoknya, di mana ID barang sama dengan satu. Jadi nanti di tabel barang yang ID barangnya sama dengan satu, stok barangnya itu akan eh, berubah menjadi 20. Langsung saja kita running. Kita lihat di tabel barang. Nah, ID barang satu, stoknya 20. Coba sekarang kita ganti ya menjadi ID barangnya misal 3, kemudian stoknya 100. Kita running. Apakah ID barang 3 stoknya? Kita refresh ya. Nah, 100. Berarti berhasil. Kemudian kita mengerjakan yang 3C, yaitu untuk mengubah salah satu pegawai. Sama, kita menggunakan perintah update juga. Kemudian tabelnya tabel pegawai. Kita akan mengubah kolom nama pegawai menjadi apa? Andi Dev misalnya, di mana ID pegawainya sama dengan satu. Langsung saja kita running. Oh, ada kesalahan di sini. Kita harusnya pakai ketik satu ya. Kita lihat tabel pegawai apakah namanya Andi Akdev. Kemudian untuk 3D kita akan menghapus salah satu kolom di tabel transaksi. Kita menggunakan perintah delete from tabel transaksi where ID. Jadi kita akan menghapus kolom transaksi. Kita akan menghapus data transaksi di mana ID transaksinya itu 5. Saja kita running. Ya, sekarang sudah tinggal 4 ya.
Kemudian untuk yang terakhir, kita disuruh untuk menghapus satu data pegawai. Sama, kita pakai delete juga. Delete, ih, delete from tabel pegawai. Where, misal ID-nya deh. Misal ID sama apa? ID pegawai sama dengan 5 deh, sama ini aja. Sekarang tinggal 4 berhasil. Untuk nomor 4, untuk nomor 4, yang pertama, saya menggunakan perintah select untuk menampilkan kolom mana dan tabel mana saja. Saya juga menggunakan pengaliasan. Di sini saya menggunakan T sebagai transaksi, B sebagai barang, dan P sebagai pegawai. Gunanya apa? Supaya ketika kita mengetik coding itu tidak terlalu panjang. Saya juga menggunakan pengaliasan untuk nama kolom seperti ID transaksi, supaya nanti di hasil laporan jadi lebih rapi. Kemudian untuk from tabel transaksi, artinya kita menjadikan tabel transaksi menjadi tabel utama. Kemudian disuruh untuk membuat laporan penjualan yang dengan menampilkan dengan menggabungkan tiga tabel sekaligus. Nah, di sini saya menjadikan tabel transaksi sebagai tabel utama. Kemudian saya juga menggunakan pengaliasan T untuk transaksi, B untuk barang, dan P untuk pegawai supaya lebih rapi. Dan saya juga menggunakan S kode barang, nama pegawai, dan sebagainya supaya nama kolom jadi lebih rapi. Kemudian ini hasilnya. ID transaksi, kode barang, nama pegawai, jumlah pembelian, dan tanggal transaksi. Jadi yang muncul, jadi yang muncul ketika di running itu nama-namanya, bukan ID-nya. Jadi fungsinya eh, untuk nomor 5 membuat trigger, saya full menggunakan full query ya, yaitu create trigger, terus nama trigger, kemudian eventnya before insert, tabelnya tabel transaksi ya sebagai tabel utama. Kemudian kita membuat variabel baru yaitu stok sekarang. Ini perintah untuk mengecek s- stok sekarang. Jadi stok sekarang itu diambilnya jadi stok barang di tabel barang. Kemudian apabila stoknya terpenuhi, maka otomatis eh, transaksi bisa dilakukan. Nah, kalau apa stok tidak terpenuhi, stok tidak cukup, maka akan muncul pesan error. Langsung saja kita running, jadi kemudian untuk mengecek apakah trigger kita sebentar. Nah, sekarang trigger kita sudah jadi. Untuk mengecek apakah trigger yang kita buat sudah berhasil, kita cek dulu tabel barang sebentar. Tabel barang ini kan stoknya 20 dan kita beli 5.
Tadi ID barangnya berapa? Satu. ID barangnya satu. Hmm, kita pakai insert input tabel transaksi. Kolomnya ID barang, ID pegawai, pegawai. Ya, balance-nya tadi karena kita mau beli beras tadi kan beras ID barangnya satu ya. Satu, ID pegawai juga satu. Kemudian saya mau beli beras 5 karung misal. Kita running. Nah, sekarang dari refresh dulu. Kita cek apakah eh, beras di tabel barang berkurang. Sebentar. Refresh. Nah, sekarang sudah berkurang menjadi 15. Artinya trigger kita berhasil. Kemudian kita uji untuk case yang kedua. Misal aku mau beli telur ayam. Misal aku mau beli telur ayam, stoknya tadi 25. Aku mau beli 50 misal. Coba kita running. Nah, maka akan muncul peringatan error stok tidak cukup transaksi ditolak. Berarti trigger yang kita buat berhasil. Sekian presentasi hasil ulangan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.